Masuk. Selesai ya, boleh. Ayo, kita kan jiwa ya. Ira, gimana tadi itu lukisannya? Serem banget gak sih? Serem banget. Kalian ngomong-ngomong serem. Kalian percaya nggak malam satu suro itu angker? Percaya. Oh, gimana kalau tugas kita bahas malam satu suro? Boleh. Let's go. Let's go. Apa dengan malam satu suro? Pertanyaan yang sejatinya sebuah pernyataan yang sudah menjelaskan jika malam satu suro berada pada areal misterius, magis, dan gelap. Mungkin kata lebaran ini kan sesuatu kegembiraan dari makhluk-makhluk halus. Memang sebetulnya berkaitan dengan dunia semacam itu. Jadi malam satu suro ini malam prihatinnya orang Jawa yang berkaitan di dunia astral tadi. Karena apa? Kita lihat misalnya peringatan satu suro misalnya, orang justru akan bertapa, ada menyendiri, dia berdoa ya di tempat-tempat yang sunyi. Jadi tidak boleh ada keriangan begitu. Orang Jawa tadi ketika laku prihatin itu, orang yang masih hidup ingin menyampaikan satu koneksi lagi dengan mereka bahwa kami masih menjalankan ritual itu demi keselamatan agar mereka melindungi. Jadi dunia leluhur kita memang hidupnya kan sudah di alam yang lain ya, sehingga alam-alam yang tidak baik pun akan ikut campur di situ. Tradisi Jawa menyebutkan di malam satu suro makhluk gaib banyak melepaskan energi negatif yang disebut bala atau sengkala. Dari keyakinan itu muncul sebuah pantangan bagi orang yang berpergian di malam keramat satu suro. Ditakutkan orang tersebut dapat celaka akibat godaan dari makhluk gaib. Pantangan lain yang berlaku sebulan penuh terkait dengan perayaan pesta. Misalnya pernikahan, khitanan, pindah rumah, atau berpergian jauh. Konon segala hajat di bulan suro akan berhadapan dengan nasib buruk. Memang ada anggapan bahwa sebetulnya agak salah kaprah ya. Justru kalau bagi masyarakat Jawa, dengan keyakinan orang Jawa, malam satu suro justru malam yang sakral dan disucikan ya. Bukan justru diartikan sebagai sial. Mungkin anggapan ini bisa terjadi karena malam satu suro itu bagi masyarakat Jawa malam yang penting, disucikan untuk kontemplasi. Oleh karena itu tujuannya selalu baik ya. Dan kalau tujuan-tujuan baik tadi kemudian disalahartikan ya, bisa saja sering terjadi barangkali ya ada orang sial, ada orang celaka. Bagi masyarakat tradisional, bulan suro merupakan bulan spesial di antara 11 bulan lainnya. Satu suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Kalender Jawa adalah sistem penanggalan yang digunakan Kesultanan Mataram yang memadukan penanggalan Islam, penanggalan Hindu, dan sedikit unsur penanggalan budaya Barat. Masyarakat Jawa biasa memperingati malam satu suro setelah maghrib. Satu suro sebagai identitas budaya memiliki sejarah adiluhung, sebuah bukti luhurnya sebuah peradaban besar di Indonesia. Lantas, apakah penyebab kemunculan stigma minor tentang malam satu suro? Nah, saya kira itu kan satu
cara apresiasi masyarakat populer, masyarakat urban tentang satu suro ya, sehingga diciptakanlah suatu suasana berdasarkan kesan satu suro itu ya mereka menangkapnya begitu, apalagi difilmkan ada ceritanya kan. Tapi saya kira banyak yang salah kaprah karena mereka selalu melihat dari sisi negatifnya begitu. Bagi masyarakat Jawa itu sangat sakral, sangat spiritual ya, sangat disucikan. Tapi bagi masyarakat rural akhirnya ada stigma bahwa orang Jawa ngelenik ya. Kata ngelenik sebenarnya kata yang juga tidak diinginkan orang Jawa. Jadi diciptakan satu suro karena Sultan Agung ini merasa gagal dalam setiap tindakan, apalagi kita menyerang Batavia 1628 ya, juga 1629. Itu dia merasa tidak didukung oleh masyarakat Jawa. Kenapa? Karena masyarakat Jawa terpecah ya. Terpecah yang pertama di dalam pesisir sudah Islam masyarakat Jawa. Di pedalaman itu Hindu Buddha. Di selatan itu kebatinan Jawa. Sehingga dia prihatin, ciptakanlah penanggalan Jawa untuk memulai suatu sikap ya, sikap budaya yang baru, menyatukan mereka. Jadi tahun Jawa itu adalah persatuan, penyatuan antara tahun Hijriah Islam dengan tahun Saka, jadikanlah tahun Jawa. Mas ya, kalau malam satu suro dulu itu lebih banyak diikuti oleh kalangan orang dewasa, baik orang tua. Tapi di kalangan sekarang ini lebih banyak ke anak muda gitu Mas. Jadi setiap perkembangan zaman kan pasti anak muda kan ya ininya mau ikut juga. Berarti kalau anak muda meskipun lihat hadir tapi nggak ikut serta cuma lihat doang nggak apa-apa Mas ya? Ya kalau dalam waktu dekat ini yang saya lihat sih terutama ya kalangan anak muda itu ya gitu sih. Jadi nggak hanya lihat, kalau misalnya cuma lihat kan ya nggak masalah gitu. Yang penting ikut serta kan? Yang penting ikut mendukung. Loh. Ah ya dah.